Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Irfiani dari kelas Ekonomi Syariah 1A NIM 1221012. Ingin mengulas sedikit materi tentang ciri-ciri teks akademik guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Ciri-ciri teks akademik di antaranya satu, ciri teks akademik yang banyak memanfaatkan metafora melalui gramatika ungkapan inkongruen. Jadi ciri teks ini menjelaskan pembentukan kata yang awalnya bukan kata benda menjadi kata benda. Contohnya kalimat yang belum sempurna yang masih menggunakan kata kerja. Kata karet, contohnya karet berhenti tumbuh sebab BGDC menyerang. Karet memproduksi sedikit getah sebab BGDC menyerang. Getah karet turun. Jadi itu kalimat yang belum sempurna. Kalimat itu akan bergeser menjadi kalimat inkongruen atau sudah menjadi kata benda, yaitu kalimat menjadi kalimat gini. Serangan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan produksi. Nah, kalimat itu sudah menjadi kalimat inkongruen atau sudah menjadi kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, apa yang digeser? Kata yang bergeser adalah contoh berhentinya bergeser menjadi terhenti, tumbuh menjadi pertumbuhan, sebab menjadi menyebabkan, menyerang menjadi serangan, memproduksi menjadi produksi, dan turun menjadi penurunan. Nah, ciri teks akademik yang kedua yaitu ciri teks akademik yang banyak memanfaatkan istilah teknis. Mengapa begitu? Karena teks akademik mengarah pada ilmu pengetahuan. Dengan sebab itu banyak menggunakan kata-kata teknis, kata-kata yang belum banyak diketahui oleh orang lain. Contohnya di bidang kedokteran ada kata medis, penyakit hipertensi, diabetes, liver. Kalau di bidang ekonomi ada kata saham, ekonomi makro, ekonomi mikro, oikos, nomos. Kalau di bidang bahasa Indonesia sendiri ada kata gramatika, nomina, verba, averbia. Nah, dalam teks akademik ini kata-kata teknis selalu muncul sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Ciri teks akademik yang ketiga yaitu ciri teks akademik yang bersifat taksonomik dan abstrak. Ciri teks akademik bersifat taksonomik memerlukan adanya pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Oleh sebab itu, teks akademik dikatakan adanya pengelompokan pokok persoalan dengan mengubah kalimat dari deskripsi diubah menjadi klasifikasi dengan menggunakan kata-kata teknis. Contoh pokok pemetaan persoalan ini yaitu tentang tanaman karet dan penyakit yang menyerangnya. Pada sebuah teks di bidang biologi diorganisasikan sebagai benda secara taksonomik dengan menggunakan kata-kata teknis. Nah, contoh pokok pemetaan persoalan ini misalnya jenis-jenis ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, itu dijelaskan panjang lebar ada berapa jenis, misalnya satu apa dijelaskan panjang lebar. Nah, contoh kedua, jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia adalah satu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Itu merupakan taksonomik, pemetaan persoalan klasifikasi terhadap sesuatu. Yang berikutnya, teks akademik juga bersifat abstrak. Kenapa? Karena teks akademik menuntut adanya pemformulasian
pengalaman nyata menjadi teori. Teks akademik abstrak, contohnya saya mewawancarai seseorang, misalnya masyarakat yang ada di sekitar. Bagaimana COVID-19 ini menghambat Bapak? Ya, karena COVID-19 ini menghambat perekonomian saya. Wawancara yang saya dapat, saya formulasikan menjadi teori. Maka kata-kata yang muncul adalah berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa COVID-19 ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Nah, itu adalah contoh-contoh teks akademik yang bersifat taksonomik dan abstrak. Ciri teks akademik yang selanjutnya adalah teks akademik yang banyak memanfaatkan sistem pengacuan S4A. Teks akademik ini memerlukan adanya kejelasan, oleh sebab itu harus ada penegasan terhadap kata-kata yang kita gunakan apabila orang lain itu tidak mengetahui kata tersebut. Tandanya adalah biasanya itu ada kurung kurawal 2. Contohnya hubungan antara komitmen organisasi dan partisipasi pengangguran. Apa yang belum jelas? Nah, di kata hubungan itu menjelaskan hubungan antara komitmen organisasi dan partisipasi pengangguran. Ciri teks akademik yang kelima yaitu ciri teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Ciri teks akademik ini menjelaskan pengertian-pengertian karena definisi bersifat keilmuan. Jadi banyak muncul kata-kata teknis yang harus dijelaskan apa maksud dari kata teknis itu. Jadi teks akademik ini membutuhkan adanya relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Apa itu relasional atributif? Relasional atributif menjelaskan ciri-ciri sifat keadaan benda yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks akademik yang keenam yaitu teks akademik padat informasi. Padat yang dimaksud pada teks akademik ini adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Yang pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Yang kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Nah, itu adalah ciri-ciri teks akademik yang saya paparkan. Apabila ada penjelasan dari saya yang kurang paham, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.